Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazofira Juliana Putri dari Akuntansi D ingin menjelaskan bagaimana cara mencari median, modus, histogram, diagram lingkaran atau pie, poligon, ogive, standar deviasi, simpangan rata-rata, dan varians dalam Excel. Langsung kita mulai saja. Pertama kita akan mencari nilai acak dengan fungsi range between sama dengan range between. Di sini saya akan menggunakan nilai 55 sampai 100. Ini langsung kita kontrol enter saja, lalu kita copy dan paste value agar nilainya tidak berantakan atau tidak berubah. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita cari banyak data ya, atau N. Banyak data menggunakan fungsi counta sama dengan counta. Ini blok saja semua datanya, lalu enter. Nah, ini banyak datanya, ada 50 ya. Selanjutnya kita akan mencari banyak kelas, karena di sini kita lihat ada kolom kelas, jadi kita akan mencari banyak kelas atau K. Oke, rumus banyak kelas sendiri itu adalah sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, ini N kita sudah dapat tadi. Ini 50. Langsung enter saja. Yes. Nah, ini banyak kelas. Ini kita bulatkan saja jadi 7 ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari range. Untuk mencari range, rumus dari range sendiri adalah nilai terendah. Untuk mencari range sendiri, ini rumusnya adalah nilai tertinggi dikurangi adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Baik, nilai kita cari saja nilai tertingginya, nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, untuk mencari nilai tertinggi kita menggunakan fungsi max. Log semua data, enter. Nah, ini nilai tertingginya 100 dan nilai terendah sama dengan min blok semua data, enter. Nah, ini nilai terendahnya adalah 55. Jika kita sudah menemukan nilai tertinggi dan nilai terendahnya, kita bisa mencari range. Range sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, enter. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan mencari panjang dari interval kelas atau I. Oke, untuk rumus I sendiri ini adalah R dibagi K atau range dibagi banyak kelas sama dengan range dibagi banyak kelas atau K, enter. Nah, ini kita bulatkan juga saja menjadi 7. Baik, jika sudah dapat ini, kita sudah bisa
masuk untuk membuat tabel ini ya. Baik, yang pertama kolom kelas. Di sini kita sudah dapat bahwa banyak kelasnya itu ada 7, jadi kita taruh 1, 2, 3 ya, langsung kita tarik ke bawah aja. 7. Oke. Nah, untuk mencari interval ini kelas bawah kita sudah tahu kalau nilai terendahnya adalah 55. Baik. Nah, untuk mencari kelas atasnya ini, nah kita pakai fungsi sama dengan 55 dikurangi ditambah 7, kita pakai dalam kurung, ditambah interval kelas dikurangi 1. Ini intervalnya kita kunci ya, biar nilainya tidak berantakan, menggunakan F4. Nah, ini kita enter saja. Yes, oke. Jadi ini kita bisa lihat dari 55 ke 61 itu ada panjang intervalnya 7 ya. Nah, selanjutnya di sini 62. Oke, selanjutnya kita pakai rumus seperti tadi. Kelas bawah ditambah panjang interval dikurang 1. Jangan lupa ini dikunci dengan F4, enter. Nah, 62 sampai 68. Oke, ini kita tarik saja ya. Oh my god, I'm sorry. Ini kita tarik saja. Ini 55, 62, 69, 76, 83, 90, 97. Ini juga kita tarik. Nah, kita sudah dapat datanya. Selanjutnya kita akan menentukan interval kelasnya. Kita menggunakan fungsi concatenate. Nah, fungsi ini kita menggunakan kelas bawah titik koma dikutip tanda titik koma. Nah, setelah ini enter. Ini kita sudah dapat, lalu kita tarik saja ke bawah. Oke. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi dari kelas yang ada. Oke, di sini kita masukkan. Baik, di sini kita blok dulu untuk kolomnya sama dengan kita gunakan fungsi frekuensi karena ingin mencari frekuensi, lalu kita blok semua data yang kita sudah cari tadi, lalu masukkan fungsi value, masukkan juga fungsi right, lalu kita blok interval kelasnya, lalu masukkan juga fungsi len, blok juga interval kelasnya, lalu ini kita kurangi dengan fungsi find. Nah, fungsi find ini kita akan mencari tanda seperti ini di interval kelas. Nah, kalau sudah seperti ini langsung saja kita Ctrl Shift Enter. Yes. Oke, ini. Baik, kita sudah dapat frekuensinya. Ini kalau kita jumlahkan
jumlahnya harus 50 ya, langsung kita auto sum aja. Nah, 50 ini berarti nilai yang kita dapat sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan mencari tepi kelas atasnya dan tepi kelas bawah. Untuk mencari tepi kelas bawah itu seperti yang kita tahu, untuk mencari tepi kelas atas adalah kelas atas ditambah 0,5, sedangkan untuk tepi kelas bawah adalah kelas bawah dikurangi 0,5. Kita pertama akan mencari tepi kelas atas. Nah, ini kelas atasnya 61 ditambah 0,5, enter. Nah, ini kita sudah dapat, langsung kita tarik saja ke bawah. Oke, begitu juga dengan tepi kelas bawah, ini dikurangi 0,5. Kalau tepi kelas atas ditambah, tepi kelas bawah dikurangi. Nah, ini pakai kelas bawah kurang 0,5, enter. Nah, baik, selanjutnya kita akan mencari titik tengah. Titik tengah sendiri itu rumusnya adalah interval kelas bawah ditambah interval kelas atas dibagi 2. Nah, kita langsung masukkan saja interval kelas bawah ditambah interval kelas atas. Ini kita pakai dalam kurung ya. Interval kelas atas tambah interval kelas bawah dibagi 2, enter. Nah, ini adalah titik tengah dari interval kelasnya. Kita tarik saja ke bawah. Nah, ini sudah dapat, nilainya ada 100 yang paling terakhir. Nah, itu berarti data yang kita cari sudah benar. Baik, selanjutnya kita akan mencari frekuensi relatif. Seperti yang kita tahu, frekuensi relatif itu rumusnya frekuensi kelas dibagi dengan jumlah frekuensi dikali 100%. Nah, untuk Excel kita tinggal masukkan saja sama dengan frekuensi kelas dibagi dengan masukkan fungsi sum, lalu jumlah frekuensi, ini jangan lupa dikunci ya, lalu enter. Nah, ini kita sudah dapat datanya 14%. Ini langsung kita tarik ke bawah. Nah, sudah selesai. Baik, selanjutnya kita akan mencari frekuensi kurang dari. Seperti yang kita ketahui, frekuensi kurang dari itu selalu diawali dengan angka 0. Nah, setelah itu frekuensi kelas kurang dari kelas pertama kita tambah dengan frekuensi kelas pertama. Maaf, ini kita tambah dengan frekuensi kelas pertama, enter. Begitu juga yang kedua, yang ini kita tambah dengan frekuensi kelas kedua, enter. Yang ketiga, yang ini kita tambah dengan frekuensi kelas ketiga. Yang kelima, ini kita tambah dengan frekuensi kelas keempat. Ini frekuensi kumulatif kelas keempat, kita tambah dengan frekuensi kelas keempat, enter. Sama dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya ditambah dengan frekuensi kelas sebelumnya, sama dengan frekuensi kumulatif kelas selanjutnya ditambah frekuensi kumulatif frekuensi kelas selanjutnya. Nah, sudah. Ini untuk membuktikan kalau ini benar, ini nanti 46 ditambah ini hasilnya adalah jumlah frekuensi. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif lebih dari. Seperti itu selalu diawali dengan jumlah frekuensi. Nah, selanjutnya jumlah frekuensi dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, enter. Nah, ini kita tarik ke bawah aja.
Nah, ini nanti dikurangi dengan kelas setelahnya adalah hasilnya 0. Nah, kalau kita sudah dapat ini, kita sudah bisa membuat diagram. Oke, kita buat diagram. Yang pertama kita buat histogram dulu ya. Kita klik insert, lalu kolom, kita pilih saja, ini kita buat dulu frekuensinya, lalu pilih kolom, terserah mau yang mana ya modelnya. Ini langsung select data, buat edit. Ini series name-nya kita pakai histogram saja. Oke, ini axis level range kita pakai interval kelas. Oke. Nah, ini sudah jadi. Ini tinggal kita add data labels. Nah, sudah muncul datanya. Ini kalau mau di warna juga bisa. Ini saya kasih warna aja ya, biar lebih jelas. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran atau pie. Ini kita buka insert pie. Nah, untuk diagram pie sendiri ini kita pakai nilai dari frekuensi relatif. Nah, pilih saja, terserah mau yang mana ya. Saya pakai yang ini. Oke, lalu kita masukkan data saja, select data. Ini kita edit axis level range. Ini kita masukkan frekuensinya, kita masukkan interval kelasnya. Nah, oke. Ini juga kita edit series name-nya pie. Oke. Ini kita add data labels. Oke, sudah jadi. Nah, ini kita sudah tahu ya.
pakai yang ini saja. Untuk modelnya ini kita pindah biar lebih jelas. Kita pindah keluar. Nah, sudah jadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat poligon dengan membuka insert, lalu insert line. Ini kita bisa pilih mana saja. Ini kita blok dulu frekuensinya, lalu insert line, terserah ya mau yang mana bisa. Saya pakai yang ini saja. Ini kita pindah ke sebentar. Baik, ini sudah kita pindah. Kita masukkan saja datanya di select data, edit, series name, polygon. Oke, ini kita pakai interval kelas. Oke, nah sudah muncul. Kita oke saja, lalu kita add data labels. Nah, ini ya sudah muncul diagram poligonnya. Selanjutnya kita buat OGIF. Nah, untuk OGIF ini yang dipakai adalah sebentar. Frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari. Oke, langsung masuk insert, lalu line, insert line. Ini pilih saja mana yang mau dipakai. Ini saya pakai yang ini. Terus select data. Ini kita add series name FK kurang dari. Nah, untuk series value-nya kita pakai ini. Oke. Nah, ini kita oke saja. Lalu kita add lagi series name-nya FK lebih dari. Lalu untuk value-nya kita pakai yang ini. Baik, ini sudah muncul ya. Oke, biar kita tahu, ini label range-nya kita pakai interval kelas. Nah, oke, ini oke saja. Nah, oke, sudah jadi. Ini untuk formatnya kita tambah ya. Kita pakai chart title sama
region. Biar kita tahu ya, ini yang warna biru FK kurang dari, warna oranye FK lebih dari. Ini chart datanya kita, oh sorry, chart datanya OGIF ya, OGIF. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencari mean, median, dan modus. Mean, median, dan modus. Oke. Nah, untuk mean sendiri itu rumusnya adalah fx ini dibagi, maksudnya sigma ini dibagi dengan sigma f atau jumlah dari f. Nah, jumlah frekuensi kita sudah tahu 50, jadi kita akan mencari kolom fx. Fx ini adalah hasil dari frekuensi dikali dengan titik tengah, enter. Nah, ini kita tarik ke bawah. Oke, ini kita sudah dapat, kita auto zoom saja. Nah, jadi ini hasilnya. Kita sudah bisa cari mean sama dengan ini dibagi dengan jumlah frekuensi, enter. Nah, ini meannya. Untuk median sama dengan median lalu blok data, enter. Nah, modus, mode sama dengan mode, blok data, enter. Oke, ini kita sudah dapat modus dan mediannya. Jadi kita lihat saja di histogram ya. Ini modusnya berapa ya? Ini modusnya ada di sini di 15. Jadi 76 sampai 82 masih masuk ya. Kalau median 80. Ini 50. Kelas median 50 dibagi 2, 25. Kelas median ada di, ini kita harus cari frekuensi kumulatif dulu ya, agar kita tahu kelas median itu di mana sih, biar kita bisa tahu kalau ini data kita sudah benar atau salah. Nah, untuk mencari frekuensi rumput kumulatif ini kita langsung masukkan saja sama dengan fungsi sum, lalu frekuensi titik 2. Nah, ini kita kunci datanya, sama dengan sum kelas frekuensi. Ini kita kunci datanya, kita kunci dengan F4. Nah, ini enter saja. Oke, ini kita tarik ke bawah. Oke, ini jadi tadi kita sudah cari kan kalau kelas median ada di 25 bagi 2. Nah, ini kelas mediannya ya, 25 kita cari ada di sini, kelas keempat. Interval kelasnya 76 sampai 82, itu berarti masuk ya 80. Nah, itu berarti kita sudah benar.
Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi simpangan rata-rata, simpangan rata-rata, standar dan varians. Baik, jadi untuk rumus dari simpangan rata-rata sendiri adalah sigma Fi dikali nilai mutlak Xi dikurang X bar dibagi frekuensi. Jadi kita akan mencari nilai Fi dikali Xi. Ini nilai Fi dikali Xi adalah sama dengan frekuensi dikali titik tengah. Bentar. Ini sama ya kayak fx. Ini langsung kita ini saja, tarik ke bawah. Selanjutnya Xi dikurangi X bar. Kita pakai sama dengan pakai fungsi ABS. ABS ini maksudnya absolut. ABS Xi titik tengah. Oh, jadi kita butuh nilai X bar di sini ya. Karena kita belum punya, kita buat dulu nilai X bar. X bar sama dengan ini kita zoom dulu. Nah, jadi rumus dari X bar adalah sama dengan sigma atau jumlah dari Fi dikali Xi dikurang dibagi dengan frekuensi. Nah, ini ya. Langsung sama dengan ABS atau absolut. Absolut itu maksudnya nilai mutlak ya. Absolut Xi Xi dikurang X bar. Enter. Nilainya ini kurang ya, bukan kali. Oke, ini kita tarik ke bawah saja. Ini absolut Xi dikurang dibagi dengan X bar. Enter. Nah, selanjutnya Fi dikali Xi dikurang X bar sama dengan frekuensi dikali ini. Enter. Next, kita langsung tarik ke bawah. Oke, ini langsung kita auto zoom aja. Nah, selanjutnya kita akan mencari Xi dikurangi X bar di pangkat 2. Ini untuk mencari standar deviasi dan devians. Sama dengan Xi dikurang X bar di pangkat 2. Enter. Maaf, ini kita pakai dalam kurung. Xi
kurung XY kurang X bar pangkat 2, enter. Nah, ini adalah nilai dari XY dikurang X bar di pangkat 2. Ini kita tarik saya ke bawah. XY kurang X bar pangkat 2. Oke. Ini kita bulatkan aja ya. Ini juga. Nah, selanjutnya FY dikali XY dikurang X bar pangkat 2. FY frekuensi dikali XY kurang X bar pangkat 2, enter. Ini langsung kita pakai number. Ini kita auto sum aja. Kita tarik. Oke, sudah dapat hasilnya. Sekarang kita akan mencari simpangan rata-rata. Rumus dari simpangan rata-rata adalah sigma FY dikali nilai mutlak XY dikurang X bar dibagi dengan frekuensi. Ini karena kita sudah ada datanya di sini, jadi kita tinggal masukkan aja, sama dengan sigma FY dikali nilai mutlak SI dikurangin X bar dibagi dengan sigma FY. Ini enter. Oke, ini simpangan rata-ratanya. Oke, standar deviasi, kalau standar deviasi dia pakai akar, kalau varians dia tidak pakai akar. Itu rumusnya sama, bedanya hanya di akarnya. Jadi sama dengan pakai fungsi SQRT untuk akar, FY kali XY kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma F, enter. Nah, untuk varians kita tidak perlu pakai fungsi SQRT karena dia tidak pakai akar, jadi langsung saja FY dibagi frekuensi, enter. Oke, ini kita sudah dapat ya. Jadi sampai di sini kita sudah selesai, kita sudah mendapat semua nilainya: median, modus, simpangan rata-rata, standar deviasi, varians, lalu histogram, pi, poligon, dan ogive. Sampai di sini kita sudah selesai semua ya. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga mudah dari video yang saya buat ini kalian lebih mudah memahami cara mencari median, modus, histogram, simpangan rata-rata, standar deviasi, varians, diagram lingkaran atau pi, poligon, dan ogive. Terima kasih.